Halo teman-teman semuanya, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Tutorial. Ya, kali ini saya ingin istilahnya sharing kembali ini teknik dasar ya dalam istilahnya pembuatan database dengan Microsoft Access. Jadi apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat ya. Ya, kali ini kita akan lanjutkan lagi metode pembelajaran kita. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan Cakadola Tutorial, ya silahkan langsung aja menuju tombol subscribe, kemudian like, dan kemudian share, dan nanti berikan komen yang positif. Untuk kedepannya kita akan membuat tutorial sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi dalam hal ini saya setiap kali ada menemukan sesuatu ide yang baru untuk perancangan database, saya akan berusaha untuk membuatkan tutorialnya sehingga teman-teman mudah untuk belajarnya. Oke, kali ini cukup simpel teman-teman ya. Jadi kita masih di dalam pencarian seperti ini. Jadi saya berikan judulnya database pencarian data ya, seperti ini misalkan. Jadi kita punya data misalkan ada seperti ini, ada nomor inventory misalkan seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan informasi seperti ini ya, bisa diganti-ganti tanggalnya. Oke, kemudian bisa diklik seperti ini ya, jadi muncul kalau diperbesar ya, seperti itu ya. Oke, jadi ketika kita mempunyai form yang sederhana seperti ini ya, di sini kita bisa istilahnya menambahkan atau menghapus ya, atau menambah data dan juga menyimpan ya. Ya, kemudian kita bisa men-trace back-nya atau mencari informasinya dari ya tombol ke pertama sampai yang terakhir ya. Oke. Sekali lagi karena masih sederhana sekali, teman-teman bisa kembangkan di sini teman-teman ya. Jadi bisa dikembangkan. Intinya adalah, poinnya adalah kita ingin menampilkan atau mencari barang dengan cepat ya teman. Biasanya kita menggunakan tombol yang menggunakan istilahnya di sini kita menggunakan semacam combo box ya untuk pencarian datanya, tetapi sekarang kita menggunakan ini ya, text box saja. Misalkan kita cari misalkan baik nama perusahaan, misalkan cari ya kan kuda, kita bikin ya. Nah, itu misalkan di sini ya, PT namanya ya PT Nyengir Kuda misalkan seperti itu ya, contoh saja nih ya. Oke, kemudian jadi macam-macam ya. Jadi contoh pencarian seperti ini ya, misalkan kita cari misalkan lagi PT apa ya, PT anti misalkan anti. Nah, jadi muncul sih teman-teman ya, kita klik di sini dia misalkan di sini PT anti nyungsep misalkan ya. Ini contoh saja ya biar mudah diingat ya, karena kalau terlalu serius nanti pusing kita ya. Oke teman-teman, nah di sini kita bisa refresh artinya dia mengembalikan ke kondisi semula teman-teman. Jadi cukup simple saja. Ini tombol ini sebenarnya bisa teman-teman tambahkan, menambahkan report di sini dan membuka query-nya ya. Kan kalau misalkan query-nya kita lihat seperti ini teman-teman ya, query-nya ada di sini seperti ini ya. Oke, kita bisa tutup query-nya. Oke, sekarang bagaimana cara membuatnya teman-teman ya. Jadi poinnya cuma ada di sini ya. Jadi poinnya saya tambahkan cuma di sini saja. Jadi ini adalah yang umum ya, sebelah sini. Jadi ada tambah, hapus, simpan ya. Ya, kemudian ini namanya apa istilahnya, menuju ke data pertama, menuju ke data terakhir. Kemudian masuk lagi kita sini ya, menuju data berikutnya, menuju ke data sebelumnya. Oke, nah kemudian di sini teman-teman ya, yang saya lingkarin kuning sini adalah pencarian data ya. Kemudian di sini adalah refresh untuk mengembalikan data seperti awal ini ya. Seperti pada saat awal ini dia di refresh seperti ini teman-teman ya, jadi kembali ke awal lagi. Nah, tetapi untuk pencarian data di sini kita bisa cari misalkan ya, Tajir misalkan ya, PT Tajir Melintir ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa punya perusahaan yang tajir melintir, benar-benar melintir ya tajirnya ya, sehingga nanti ya bisa sukses ya.
Jadi seperti ini. Oke, tadi kita udah bilang ketika ditekan tombol refreshnya di sini teman-teman ya, jadi dia sudah memunculkan informasi yang tadi di sini akan dikembalikan lagi ke kondisi yang semula teman-teman. Oke, kita lihat ya, refresh. Oke, poinnya udah dapat teman-teman ya. Jadi dengan pencarian di sini, kemudian teman-teman bisa mendapatkan informasi yang dipilih di sini. Nah, ini tidak hanya perusahaan teman-teman ya, saya lupa ya. Misalkan di sini kita cari nama, misalkan Joko, misalkan ya. Joko juga muncul di sini ya. Ya, jadi begitu di sini Joko. Jadi kita tadi mencari nama perusahaan, sekarang di sini nama. Nah, ini ada Joko semua ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 Joko ya. Nah, jadi ini kemudian kita lihat lagi apalagi yang bisa kita searching ya. Ini bisa ditambah-tambah teman-teman ya. Kan manajer ya, ada kan ya. Nah, manajer juga bisa ternyata ya. Manajer bisa. Nah, jadi coba saya cari nicknya 104 misalnya 104 ada nggak? Nah, ini ternyata bisa ya. Jadi semuanya tergantung apa yang kita pilih ya teman-teman ya. Di sini jadi nama bisa dicari, ternyata nick bisa dicari, jabatan bisa dicari, perusahaan bisa dicari. Kemudian kita cari tempat misalkan teman ya, kita lihat ya teman-teman sini ya. Coba misalkan Surabaya ya. Ternyata tempat juga bisa dicari teman-teman. Wah, ini lumayan senang kita ya. Jadi multi ini ya. Ya. Baru Surabaya aja dia udah muncul Surabayanya. Jadi ya tekniknya seperti itu. Jadi tidak usah mengetikkan informasinya secara utuh teman-teman. Jadi hanya menampilkan beberapa karakter saja dia sudah dapat mencari kata kuncinya ya. Oke, kata kuncinya seperti itu. Oke, kita refresh lagi. Apalagi coba misalkan kita masuk ke dalam ini ya, ada tim atau personal ya, tim. Nah, bisa juga dicari teman-teman ya. Ternyata jadi setidaknya di sini kita bisa udah melihat ada 1 ya, oke pakai merah aja. 1 ini, kemudian 2 3 4 5 apa ya? 5 6 ya. Jadi setahu saya itu di dalam database ini kita bisa membuat pencarian ya, misalkan dari ini 1 2 3 4 5 6 ini sampai pada kolom ke-9 teman-teman ya. Jadi ada 9 kolom ya. Kita lihat di ini ya, di desainnya itu masih bisa kita cari ya. Jadi nanti akan kita pelajarin untuk pencariannya. Tas 9 atau 12 ya. Jadi kita akan cari ya. Jadi istilahnya adalah berjenjang ya, mencari ini dulu, kemudian like ini dan seterusnya ya. Ya, tergantung mana yang kita cari. Nah, bagaimana cara membuatnya ini seperti ini teman-teman ya? Cukup mudah teman-teman ya. Jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuatnya. Sekarang kita masuk ke dalam design view dulu. Oke. Udah siap teman-teman untuk belajar? Tadi intronya saja tadi ya. Sekarang kita akan membuat desain aktualnya. Oke, sekarang masuk ke dalam design view. Jadi saya tidak ajarkan lagi bagaimana cara membuat list view dan sebagainya ya. Ya. Oke, ini seperti biasa kita harus mempunyai sebuah ini dulu ya, sebuah apa istilahnya, tabel misalkan seperti ini ya. Tabel kita buat seperti ini tabelnya, kemudian ada attachment desainnya seperti ini ya. Oke, nah, cukup jelas teman-teman ya. Ya, ini sampai di sini. Oke, sekali lagi. Nah, seperti ini kita buat dulu seperti ini. Kalau sudah selesai, nah sekarang kita baru membuat formnya. Jadi membuat form tidak saya ajarkan lagi karena teman-teman pasti sudah bisa ya. Ini dari dasarnya. Sekarang kita membuat sebuah kode pencarian seperti ini teman-teman. Jadi create, masuk ke create, masuk ke desain ya, masuk ke sini, kita pilih yang text box ya seperti ini. Untuk membuat yang kuning ini ya, text box seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Jadi untuk mencari ini. Kemudian di sini kita contohnya ini ya, ini bisa diganti nama-namanya. Di sini namanya adalah txt cari ya. Kebetulan ini kita di sini misalkan txt misalkan find ya, seperti itu ya. Nah, ini txt find kita rubah di sini. Biasanya begini teman-teman, saya bikinnya jadi txt nya kecil ya, find-nya besar ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini hasilnya tadi ini ya, ke sini teman-teman ya.
jadi txt file di sini, ini seperti ini di sini ya, cukup jelas ya, bisa dirubah di sana ya. Ini adalah untuk mencari tadi data yang ada di list box ini. Oke. Nah kemudian berikutnya ya, kita mau buat list box ini. Jadi ini adalah list box, ini namanya list 124 ya misalkan ya, list 124 ya, list 124 misalkan ya, atau namanya kita bisa ganti dengan yang lain ya. Oke, misalkan bisa ganti di sini dengan misalkan list barang ya, di sini kita ganti dengan list barang ya. Oke, kita save. Oke, kemudian kita akan cari di sini tadi ya, tim misalkan seperti itu, tim ada, kemudian Surya misalkan Surya ya ada ya, kemudian namanya kacir ada juga ya, dan seterusnya. Coba mungkin kita cari 11 ada nggak ya, 11 dia belum masuk dalam pencarian ya, waktu mungkin tanggal 21 juga belum masuk dalam pencarian, jadi cukup di sana saja teman-teman ya. Oke, kemudian sekarang kita memasukkan ininya ya, tadi kan sudah kita ini, kemudian di sini kita codingnya kita lihat ya bagaimana caranya ini ya. Tadi list boxnya ini tadi saya lupa ya, pakai sini ya, list box kan pakai ini teman, list box seperti ini teman-teman ya. Nah ini list box, nah ini nggak usah aja ya, seperti ini list boxnya, kita lihat saja sini list boxnya teman-teman, list barang tadi ya, seperti ini kurang lebih teman-teman ya, cara membuat list box ya biar teman-teman tahu list box. Nah ini sudah sama ya, ini contoh saja yang tadi cara membuat list box. Jadi kemudian di sini di list box ini teman-teman ya, di list box ini tentu ada juga source-nya, apa sumber datanya ada di sini. Klik sini ada datanya, di sini adalah query cari data di sini tadi. Query cari data di sinilah sumbernya ya. Oke, kita tutup dulu. Kita akan masuk ke sini dulu. Oke, event. Ini kita pilih on key up ya teman-teman ya. Ini on key up artinya adalah begitu pas ini dia akan selalu terupdate ya. Jadi begitu ini on key up, kita pilih event prosedur ya, on key up ya. Ingat ya, on key up ya, bukan on after update atau before update, tapi adalah on key up ya. Artinya begitu dia terupdate dia langsung mencari informasi yang dibutuhkan ya. Oke, kita lihat di sini, kita buka codingnya. Ya codingnya ternyata simpel sekali teman-teman ya. Ini saya hapus saja. Ya jadi cuman ini codingnya adalah list barang requery. Oke. Nah jadi codingnya sederhana sekali. Jadi ini udah otomatis yang di atasnya, udah otomatis. Bedanya adalah list barang requery. Nah list barang tadi yang mana teman-teman? List barang adalah yang ini. Ya, yang list barang ini tadi adalah yang list barang ini adalah yang di sini. Ini namanya list barang ya. Jadi namanya list barang. Jadi di requery lagi tadi. Nah ini kan list barang itu dia kan punya apa salahnya, record source nya. Jadi record source nya yang perlu sekarang kita pelajari. Ini sudah selesai sampai sini, sudah selesai, sudah beres codingnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam informasi yang berikutnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah ini sekarang kita bikin di sini adalah raw source nya kita ambil query cari data. Jadi sumbernya sebenarnya adalah di ini ya, di tabel yang tadi, tabel data induk ya sebenarnya di sini ya. Cuman kita buatkan dalam bentuk query. Jadi sini klik di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi pertama adalah klik show data table seperti ini ya. Ya. Tahan ke sini atau di sini add aja. Nah, add. Nah, seperti ini sebenarnya cara ini. Jadi ini cuma contoh aja ya. Jadi karena datanya sudah ada, ini kita hapus. Nah, oke, jadi ini. Nah, pertama setelah muncul seperti itu teman-teman, jadi teman-teman tinggal drag aja ini ya, istilahnya ini geser ke bawah seperti ini, nah, atau langsung sorot begini ya, langsung sorot ke sini, drag ke sini bisa ya teman-teman. Contoh saja ya. Oke, ini saya hapus lagi, artinya sudah masuk datanya ke bawah seperti ini. Nah sekarang kan tadi saya bilang ada berapa kolom yang bisa kita cari. Ini tergantung daripada kriteria jumlah kerja di sini. Coba kita lihat, ada satu sini ya, kita lihat ya, sini ada berapa ya teman-teman ya, ada berapa kolom yang bisa. Ini 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 ternyata teman-teman ya. Jadi ada 9 kolom ya. Jadi sini kita bisa menaruh kriteria sebanyak 9 kolom ya. Jadi pertama dari ini artinya ini, baru ini misalkan yang pertama, ini yang pertama, kemudian sini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ketujuh, ke-8, dan satunya lagi ada pasti di sebelah sini ya, yang ke-9 ya. Oke. Ke-8 tadi. Nah, ini yang ke-9. Nah, ini yang ke-9. 9 ada di sini. Ya, pada inventory. Nah, jadi untuk mendapatkan codingnya tadi, jadi kita yang diperlukan adalah seperti ini teman-teman. Saya ambil satu contoh saja. Jadi ini ya seperti ini codingnya teman-teman ya. Jadi codingnya adalah like. Oke, saya besarkan sedikit. Nah, codingnya seperti ini. Jadi like tadi ini formnya adalah form ini ya teman-teman ya. Jadi tadi kita ada sumber formnya di sini adalah form cari data di sini ya. Form cari data ini form cari data ini ada di sini tadi. Oke, kemudian TXT carinya adalah yang tadi yang kuning tadi ya, yang sudah kita ini tadi yang sini. TXT cari ini yang di atasnya tadi. Oke. Kemudian teks ya, teks saja ini nggak berpengaruh ya, teks cari teks ya, karena dia kebetulan dia teks ya. Jadi nah itu adalah yang harus kita masukkan ya untuk mendapatkan informasi yang ada di bawah ini tadi, di list box, list barang tadi sini kan ada list barang, kolom-kolomnya sini. Nah, boleh kita mencari di sini x misalnya. Jadi datanya begitu diketik sini dia akan muncul di sini. Nah, kenapa tadi dia menggunakan on key up? Jadi on key up ini nanti dia seperti ini kodenya. Jadi kita tambahkan tanda bintang ya, tanda bintang titik 2. Jadi titik 2 bintang ini titik 2 lagi. Ini artinya adalah tampilkanlah semua karakter ya di antara ini tadi ya. Jadi misalkan di sini jadi ini ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa tanda bintang di depan ya ada pakai dan ini ya. Ya. Kalau ini ya, jadi saya ulangi lagi ya. Bagi teman-teman yang sudah tahu ini ya cukup membosankan, tapi bagi yang baru ya biar tahu. Jadi ini dari ini sampai di sini dan ada dan ini adalah tambahan untuk memastikan bahwa walaupun kita tidak menuliskan atau mengetikkan karakternya secara utuh, misalkan tadi kita mau mencari misalkan Surabaya, baru ketik Surah saja, dia sudah mendeteksi kata Surabaya ya, karena di sini tadi ada titik bintang di depannya. Ya kalau kita ketik tadi Ura saja ya, Ura mau mencari Surabaya ya. Jadi ini artinya bintangnya di sini, bintang di sini dan bintang di sini. Dia akan mendeteksi ya karakter-karakter yang ada di depan dan di belakangnya. Itulah tujuannya ini teman-teman ya. Ya, jadi dia mendeteksi karakter yang ada di depan dan di belakangnya. Tapi kalau misalkan ini tidak ada, misalkan ini tidak diadakan, maka karakter yang diketikkan harus sama persis ya. Jadi harus utuh. Misalkan di sini kalau kita ketik Surah dia kan nggak muncul. Tapi kalau kita ketik Surabaya dengan S-nya misalkan huruf besar, baru dia bisa muncul lah. Ya, baru bisa muncul ini. Kalau hanya ketikan ini saja, misalkan like, ini nggak ada, kemudian langsung ini, itu artinya seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya, cukup jelas ya saya, cukup jelas. Oke, nah sekarang ini sebenarnya urutannya bisa di ini ya, harusnya diurutkan saja teman-teman, diurutkan ini. Jadi habis ini yang nomor 2, jadi biar ini bisa diatur seperti ini. Jadi ini biar urut dari kiri ke kanan ya, biar teman-teman nggak bingung. Saya urutkan saja ya. Sebenarnya caranya begini ya, tergantung kolom mana yang kita mau ini. Urutkan saja, jadi biar tahu sampai di mana ini kira-kira. Nah, yang bisa kita tracking ya. Oke, seperti ini teman-teman.
decodingnya seperti itu, simple saja ya. Tapi kalau tidak teman-teman tidak tahu nanti kesulitan. Jadi maksimum ada 9 ya. Oke teman-teman ya. Kemudian kita save, kita lihat seperti ini. Oke, desainnya udah. Nanti kita akan filter. Nah sebenarnya di sini ada lagi ya, ada lagi coding-coding yang lain dia sebenarnya, yang untuk menambahkan kalau misalkan kita tidak mengenter apa-apa, jadi akan kita bisa menambahkan dengan is null misalkan seperti ini. Sini is null. Ya di bawahnya. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan dia mau mencari nama kosong itu, tapi ini nggak digunakan di sini. Contoh yang lain aja ada di sana. Oke, sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Ya cukup jelas. Nah, cuma itu aja coding-codingnya sebenarnya. Oke, kita lihat sekarang. Nah begitu kita cari, nah tadi ya, misalkan Jakarta ya, Jakarta. Nah, dia akan harusnya muncul sini. Oke. Jadi kita pastikan lagi bahwa bukan Jakarta ya kan, sudah muncul lah Surah ya. Tadi ada kolomnya yang kita salah taruh ya. Jadi ini ya sering kesalahannya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman salah menaruh kolom ya. Tadi kan kita taruhnya harusnya di kolom tempat ya, ternyata ditaruhnya di kolom waktu. Jadi begitu kita ngetik tadi Jakarta dia nggak muncul ya. Sudah saya pindahkan tadi Jakarta ya. Jadi ternyata nggak masalah di huruf besar atau huruf kecilnya, yang penting dia karakter yang dilihat ya, Jakarta. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi begitulah cara pencariannya. Nah sekarang PR-nya teman-teman adalah bagaimana sekarang membuat ini ya. Begitu misalkan kita cari di sini ya, Jakarta ini kan. Nah bagaimana caranya di sini teman-teman bisa menampilkan ya data ini ya saat ini ya, hanya misalkan yang ada di Jakarta saja. Jadi preview misalkan muncul reportnya, itu PR buat teman-teman ya. Teman-teman menampilkan query-nya juga, itu saya kasih PR buat teman-teman untuk dipelajari selanjutnya, challenge ya buat kita semua ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau belajar pasti bisa menemukannya, atau kalau tidak ya menunggu video saya selanjutnya teman-teman. Saya akan mudah-mudahan saya akan ada buatkan sehingga teman-teman nanti bisa belajar lebih mudah lagi. Oke, cukup jelas teman-teman sampai di sini ya. Kalau sekali lagi kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman bisa apa istilahnya konsultasi ke saya, bisa dihubungi di 081277403909. Ini telepon dan WA ya, WA dan telepon saya dari sini. Telepon ya, silahkan dihubungi nomor ini. Barangkali teman-teman mau berkonsultasi, atau mungkin bagi teman-teman yang mau mendapatkan database ini juga boleh ya. Hanya sedikit berdonasi saja untuk mendapatkan contoh ini teman-teman ya. Sedikit donasi untuk mengembangkan database kita dan juga channel YouTube Cakadola Tutorial. Nah kami sangat berharap teman-teman mau membagikan postingan-postingan atau video-video kami ini, sehingga nantinya ya setelah apa istilahnya cukup untuk membiayai operasionalnya, kita bisa membagikan video-video ini database-nya langsung free download ya. Tapi untuk saat ini karena masih mengejar jumlah subscriber ya, jadi kita masih istilahnya masih premium atau berbayar. Contoh-contohnya ini ada beberapa yang berbayar, tapi ada juga tutorial yang sudah free. Kalau teman-teman nanti misalkan sudah makin banyak mensubscribe channel saya, maka mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi database yang free yang akan saya kasihkan langsung free download. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga tutorial bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan bagi ke teman-teman yang lain, beritahukan kepada mereka bahwa di sini ada tutorial yang bagus untuk belajar database Microsoft Access bagi pemula, menengah, dan juga tingkat mahir ya. Ya, kalau teman-teman berkenan ya silakan di-share kawan-kawannya, ajak datang ke channel saya untuk belajar bersama-sama. Dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang bisa
kami bantu. Silakan jangan ragu-ragu untuk bertanya, masuk ke dalam grup WhatsApp saya ya, masuk ke grup WhatsApp saya, dan juga apa istilahnya, masuk ke dalam Facebook ya, Capadola Tutorial juga ada, dan juga ada Telegram juga kami sediakan, dan juga termasuk apa namanya Twitter ada juga, dan juga termasuk blog ya. Ya biasanya banyak di sana, kata kuncinya adalah Cakadola teman-teman ya, kalau teman-teman mau bergabung. Oke, demikian dari kami. Selamat belajar dan selamat sukses, semoga sukses. Sampai jumpa.